di Indonesia tuh lucunya adalah kalau fans tuh saling berantem. Oh, ini fansnya Rio, ini fansnya Sean gitu kan. Nah, dalam bayangan saya kenapa sih? Padahal ini kan sesama pembalap Indonesia. Kenapa harusnya disupport? Tapi ini enggak nih. Halo M1ers, jumpa lagi dalam acara obrolan garasi, bongkar berbagai sisi bersama saya Cahyo dan bintang tamu Mas Gatot Widakdo, jurnalis sekaligus media konsultan sport dan otomotif di Sian Gerael dan macam-macam lah. Pokoknya saya bingung nih saking banyaknya Mas Gatot ini. Bisa ini Mas, awalnya nih ceritain dulu karir Mas Gatot sebagai jurnalis dulu bagaimana? Iya, kalau sebagai jurnalis saya memang dulu mengawali karir kalau dari dulu setelah lulus kuliah itu saya sempat 1 tahun ada ya investor lah bikin tabloid kampus namanya. Ya karena saya dulu lulus kuliah terus tiba-tiba nganggur 4 hari, 4 hari nganggur telepon mau nggak, ya udah kerja. Itu dulu tabloid kampus bulanan, lumayan bulanan daripada nggak ada gaji. Dulu tahun 2000 tuh ceritanya, 2000. Akhirnya oke, saya mulai di situ, saya belajar bekerja profesional. Kemudian hampir 1 tahun lah, kemudian ada lowongan di Kompas. Kemudian saya coba daftar, ya alhamdulillahnya lolos. Ya udah dari 1 Januari 2003 saya mulai berkarir di Kompas. Sampai saya resign di bulan April tahun 2017. Oke. Ini Mas ceritain dulu deh Mas, gimana sih? Saya tahu aja Mas Gatot nih, kenal Mas Gatot 2012. Mungkin Mas Gatot lupa ingat di Wuhan malah kenal itu hari. Dulu pas liputan Piala Thomas Uber itu Mas. Jadinya pertama kali saya kenal Mas Gatot nih di Wuhan, teman-teman. Terus ya waktu itu Mas Gatot masih wartawan Kompas ya tahun 2012. Udah gitu tahu-tahu ketemu di balap nih. Lah saya bingung nih. Pertama di bulu tangkis, terus saya sempat dengar Mas Gatot di direktur media dan komunikasi di PSSI Mas, sempat ya. Udah gitu kok tahu-tahu di balap. Nah, saya kaget nih. Nah, saya mau tahu nih Mas, triknya gimana sih Mas, kok bisa cepet banget, bukan cepet ya, maksudnya kayaknya gampang banget gitu loh Mas, lo adaptasinya gitu loh. Sebagai jurnalis gimana sih? Jadi gini Mas Cahyo, memang dulu di Kompas itu kan general ya. Jadi sebelum saya terakhir tuh di Des Olahraga. Tapi sebelumnya itu kalau di Kompas tuh general. Kita di Nusantara lah, ekonomi lah, politik lah, dan lain-lainnya. Nah di situ terutama dan di ekonomi. Nah terutama waktu saya di Des Ekonomi itu saya belajar banyak. Ketika saya jadi wartawan kan bukan cuma ngeliput berita, tapi juga bersinggungan dengan banyak orang, termasuk juga dengan PR perusahaan segala macam gitu kan. Nah dari situ saya coba mempelajari juga, gayanya PR tuh seperti apa gitu kan. Nah, tapi belum kepikiran saya suatu saat mau jadi mengubah karir menjadi seorang PR enggak, tapi saya perhatikan aja. Kemudian ketika saya pindah ke olahraga, nah itu saya mendalami beberapa bidang yang memang olahraga itu sebenarnya hobi saya. Dari dulu tuh waktu kuliah bahkan SMA, cita-cita saya pokoknya memang mau jadi wartawan olahraga. Karena dulu saya memang bacaan saya itu selain Kompas itu tabloid bola. Top Score dulu belum ada. Gue baca itu dulu kan. Nah, karena ya biasalah orang anak muda gitu. Asik juga ternyata ya jadi wartawan. Udah pergi kemana-mana, liputan, pasti nggak dibayarin gitu kan. Jadi hobi yang dibayar. Wah, gue harus jadi nih wartawan olahraga. Suatu saat gue harus jadi. Ya ndelala cita-cita itu terwujud ketika saya bergabung di Harian Kompas. Jadi karena saya memang hobi olahraga, saya juga dulu gemar olahraga juga. Jadi ketika saya masuk ke cabang-cabang olahraga itu boleh dibilang nggak terlalu sulit. Apalagi saya juga dulu bacaannya olahraga. Jadi makanya ketika saya pertama ditugaskan liputan bola, bola apalagi. Saya juga dulu main bola. Liputan bulu tangkis, apalagi. Otomotif, ya saya suka. Jadi di situ memang passion saya. Jadi ketika nyemplung situ, jadi nggak ada persoalan untuk adaptasi yang terlalu lama. Ya paling saya harus mengenal dulu nih orang seperti apa, rule of the game dari balapan seperti apa, balapan ini kayak apa lebih dalam lagi. Itu sih, dan saya juga mungkin
karena saya juga dulu dikenal orang yang easy going, jadi sama semua orang saya welcome aja, apa juga nggak terlalu membatasi, nggak pernah membatasi bergaul sama siapa. Saya enak-enak aja masuk, jadi lebih gampang diterima. Itu dulu memang prinsip saya dalam bergaul tuh seperti itu. Gua kan banyak misalkan apa beranggapan wah dia wartawan Kompas nih, gue bilang enggak, gue biasa aja gitu. Kalau lu mau traktir gue boleh juga, jangan gue yang traktir lu terus misalkan kalau apa sama wartawan gitu kan. Akhirnya ya udah jadi ngalir aja gitu Mas Cahyo, sampai akhirnya 2017 itu saya kok apa namanya capek juga nih jadi wartawan gitu. Apa ya yang menantang gitu kan ya, selain gue waktu itu emang udah ada bikin perusahaan sendiri gitu kan ya. Sebenarnya gue nggak niat tuh mau jadi PR. Jadi gue mau bikin perusahaan sendiri. Perusahaan waktu itu masih terkait juga dengan media sebenarnya. Perusahaan itu perusahaan yang baru dan di Indonesia itu sebenarnya baru gitu. Jadi model baru ya, apa namanya televisi online gitu kan. Nah pada saat berjalan itu ya tiba-tiba saya diminta sama Sekjen PSSI waktu itu Ratu Tisa untuk menjadi Direktur Media PSSI. Periode kapan tuh Mas? Itu 2017. Jadi pokoknya setelah saya resign dari Kompas, terus saya bikin perusahaan, sebulan lah setelah itu, terus tiba-tiba Tisa nelpon saya, terus minta saya jadi Direktur PSSI, Direktur Media PSSI. Awalnya saya juga sempat serius nih gue, apa nggak ada apa namanya yang lain karena kan di PSSI banyak yang senior gitulah, tapi ya dia meyakinkan nggak, gue butuh lu gitu kan, butuh saya gitu kan. Ya saya nggak langsung terima, karena saya tahu kan dulu PSSI ini barang ya sorry ya dalam tanda kutip barang busuk nih, kalau gue nyemplung ke situ gimana gitu. Terus akhirnya saya bilang boleh nggak gue lihat dulu dalam 1 pekan lah PSSI kayak apa, karena setahu gue dulu tuh gitu apa nggak oke banget image-nya. Terus ya udah boleh, akhirnya gue datang ke PSSI dan gue lihat kok banyak personil baru muda-muda gitu kan. Ya akhirnya saya tanya-tanya, iya kita memang mau bikin perubahan, makanya banyak rekrutan baru anak-anak muda. Periode Pak Edi itu Mas ya? Iya periode Pak Edi. Oke. Begitu saya masuk, wah ternyata gue kecemplung nih, karena challenge-nya besar banget. Challenge yang pertama ya Mas Cahyo tahu sendiri, PSSI itu pas zaman Pak Edi itu kan setelah di-ban PSSI. Nah jadi keuangan PSSI itu bukan cuma 0, tapi minus. Nah, terus saya walaupun sebagai Direktur Media ini kan tugasnya nggak mudah karena memperbaiki citra si PSSI. Makanya waktu itu saya bilang sama pimpinan PSSI, oke, gue terima tantangan ini, tapi tolong disupport juga di divisi saya. Karena saya melihat ini sebuah tantangan yang menarik buat saya. Bagi saya PSSI saat itu ya. Bagi saya PSSI ini adalah gadis cantik, cuman masih lusuh gitu. Iya betul. Perlu di touch up, dibikin cantik. Ini akan balik lagi. Dan alhamdulillah waktu itu saya juga ngelihat bahwa di PSSI yang paling menjadi kendala adalah saluran-saluran komunikasinya. Nah makanya pada saat itu yang saya benahi adalah saluran-saluran komunikasinya. Saya bilang PSSI harus transparan dan PSSI harus membuka diri dengan membuka saluran-saluran komunikasi. Ya sosial medianya ini harus dimulai diaktifkan. Ya, kayak waktu saya mulai itu IG itu baru berapa puluh ribu gitu kan, berapa ribu lah. Dan alhamdulillah sekarang kan udah jutaan gitu. Kemudian juga Twitter sama, terus YouTube-nya juga sama. Jadi itu semuanya berkembang dan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan program-program PSSI waktu itu. Jadi kita buka saluran. Jadi kalau dulu saya jadi wartawan bola tuh susahnya setengah mati cari informasi tentang PSSI. Nah pas kita buka itu kan jadi lebih mudah. Wartawan-wartawan jadi mudah, jadi gampang, akses gampang. Jadi rilis bahkan kita sediain, jadi wartawan enak banget. Itu belajar dari pengalaman Mas Gatot jadi wartawan. Bener. Ya. Pas jadi pengelola direktur medianya, jadi tahu susah wartawan di mana sih. Selama ini enaknya situ Mas ya. Nah terus kok tanda petik bisa kecemplung ke balap itu loh Mas. Itu dia tuh. Saya juga kaget tuh dari Mas Gatot, dari
bulu tangkis pertama, terus PSSI, terus tau-tau kenal di sini, ketemu di sini lah. Kok Mas Gatot ngurusin balap dah? Saya bingung tuh. Gimana tuh Mas ceritanya? Nah kebetulan waktu ya namanya dalam perjalanan ya, waktu itu saya masih di wartawan ekonomi itu, wartawan ekonomi, terus kenal dengan Pak Ricardo Gelael. Itu juga lewat teman saya tuh dulu dikenalin. Kebetulan teman saya juga masuk duluan ke KFC, bergabung, terus saya dikenalin. Ya udah kita berteman gitu kan, bergaul, terus ya ternyata juga dia kan punya tim balap anaknya. Terus ya setelah saya resign dari Kompas itu ya saya diminta tolong bantu saya. Tadinya saya malah mau direkrut ke dalam. Saya bilang waduh, saya kalau masuk ke dalam nggak dulu deh Pak. Bantuin dari luar aja ya. Saya bantuin dari luar. Akhirnya ya udah saya bantuin dari luar, dari sisi bagaimana komunikasinya, terus ke hubungan ke medianya itu yang saya coba saya bantu untuk ngebuka, karena challenge-nya itu juga nggak gampang. Karena Sean Gelael itu dulu belum dikenal kan. Betul. Belum dikenal oleh masyarakat luas siapa sih Sean Gelael gitu kan. Nah, apalagi pada saat itu juga ada Rio Haryanto. Betul, yang berkecimpung di F2 dulu GP2, kemudian dia ganti F2. Terus dia naik ke F1. Nah, sementara Sean masuk nih dari Renault terus ke F2. Nah, ini kan ini agak lucu sih. Kalau menurut saya di Indonesia tuh lucunya adalah kalau fans tuh saling berantem. Oh, ini fansnya Rio, ini fansnya Sean gitu kan. Nah, dalam bayangan saya kenapa sih? Padahal ini kan sesama pembalap Indonesia. Kenapa harusnya disupport? Tapi ini enggak nih. Dibikin kesan bahwa wah ini karena dia bapaknya kaya, ini biasa aja. Terus akhirnya ini lebih elit F1, ini F2 gitu. Nah, kalau coba Mas Cahyo kan kita bandingin di luar negeri, pembalap Spanyol kan banyak, jadi semua saling support. Siapa kayak antara misalkan Marquez, Lorenzo atau siapa, semuanya oke aja. Tapi di Indonesia agak aneh. Nah, makanya challenge-nya tuh berat. Wah, gimana nih caranya? Oke, nggak apa-apa. Kita fokus aja ke kita fokus aja ke tim kita, nggak usah kita ngurusin yang lain, fokus aja gimana Sean ini kita bikin naik gitu. Akhirnya ya mau nggak mau pendekatan dengan teman-teman media, kita bikin gathering lah atau apa, dan saya bilang Sean harus membuka diri juga ke wartawan, ke media, jangan, karena dulu kan mungkin karena masih belum pernah kenal wartawan yang banyak, jadi mungkin ya masih kaku lah. Terus ya akhirnya kita buka, terus sama mulai bergaul, engage, supaya ada engagementnya dengan teman-teman artis lah, tapi jangan ngartis banget, tapi karir malah gitu. Akhirnya kayak ya saya memberikan input-input seperti itu Mas Cahyo. Akhirnya ya lah. Terus sampai begitu masih jalan sampai sekarang. Ya kemudian juga ada kemarin 2021 ada tawaran 2022 awal untuk bantu di MotoGP di Mandalika. Ya kebetulan ada teman juga yang ngajak bantuin untuk motorsport communication-nya. Nah dari situ itu juga challenge yang luar biasa, karena pertama kali MotoGP digelar. Kemudian juga pada saat itu isunya juga banyak, karena kesiapan sirkuit segala macamnya. Ya alhamdulillahnya kita karena kita punya hubungan baik dengan teman-teman media, akhirnya kita juga bisa lewat teman-teman media juga lah kita bisa mengkomunikasikan bagaimana sih kondisi sirkuit Mandalika, terus bagaimana persiapan seperti apa, tahapan-tahapannya apa, timeline-nya seperti apa. Jadi kalau dulu masih berantakan, dia memang belum. Karena ini akan ada prosesnya sampai nanti persiapan akhirnya gitu. Nah, yang penting ya kita kan mungkin kita punya wawasan yang ini. Sebenarnya kan kalau dunia balap yang nggak mempedulikan sisi-sisi lainnya. Yang penting lu sirkuit jadi balapan. Soal yang sininya berantakan serah. Tapi kan kita nggak bisa ngomong gitu. Kita pelan. Ini yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan sirkuit. Nah itu dia Mas, kemarin kan maaf kata dia, maksudnya kayak tadi Mas Gatot bilang dulu PSSI begini bukan Mas Gatot doang sih, saya juga beranggapan PSSI begitu. Dulu tuh sebelum tim Mas Gatot masuk ini, kami jujur aja nih agak sulit nemuin informasi soal Mandalika gitu loh. Jadi jujur aja, jadi dulu tuh kayaknya sih terkesan bukannya tim di Mandalika MGPA tertutup ya, cuma kadang-kadang ada berita yang ini dulu Mas zaman-zaman dulu waktu baru-baru buka tuh agak susah gitu loh ngonteknya. Terus begitu ada tim Mas Gatot
ya lumayan lah kita tahu, bukan lumayan lagi sih, jadi langsung aja tahu ininya gimana gitu loh, kondisi terakhir seperti apa, gini tantangannya apa, masalahnya di mana, jadi bisa terbuka juga gitu loh Mas. Terus saya mau tanya ini nih Mas Gatot udah pernah di bulu tangkis, di olahraganya aja nih, di bulu tangkis terus di PSSI juga, terus sekarang di balap. Bedanya antara yang PSSI sama sepak bola sama balap aja dulu dah Mas Gatot. Tantangan plus minusnya enaknya di mana nih? Plus minusnya berat. Kalau misalkan ya, kan bola tuh olahraga nomor 1. Betul. Apalagi kalau kita bicara timnas, wah itu apa namanya, itu luar biasa. Dari sisi popularitas mungkin bola emang lebih besar ya. Dan terus terang aja, buat saya di waktu saya di PSSI itu sebagai laboratorium buat saya sendiri, Mas Cahyo. Jadi saya belajar bagaimana itu tadi bertransformasi dari wartawan menjadi PR. Nah itu dia Mas. Menyeberang dari posisi sana ke sini gitu. Dan itu benar-benar saya sebut jadi laboratorium. Kenapa? Karena tiap hari itu kasusnya berbeda-beda. Terus cara penanganannya berbeda-beda. Nah, ya memang mungkin saya secara teori PR belum tahu kalau dari sisi PR-nya. Tapi keuntungan saya adalah karena saya mantan jurnalis. Jadi saya tahu kalau misalnya waktu saya jurnalis itu kan saya mengorek-ngorek nih. Mengorek-ngorek mana nih yang bisa dicari nih. Angle-nya ya Mas. Celahnya supaya saya dapat informasi. Nah, begitu saya nyebrang ke PSSI, gimana cara nutupnya nih? Lubang-lubang gitu. Jadi kebalikan gitu. Nah, ya akhirnya secara naluriah aja, kemudian saya belajar aja pelan-pelan untuk itu tadi dengan pengalaman saya sebagai wartawan. Dan alhamdulillahnya ya sekarang saya juga dekat dengan teman-teman media. Ya, akhirnya teman-teman media juga banyak kebantu. Ya, artinya gini, saya ngasih pemahaman ke teman-teman media gini, nggak apa-apa, lu tulis aja. Kalau memang ada yang jelek, tulis aja. Yang penting ada konfirmasi dari kita, ada penjelasan dari kita. Karena saya bilang, saya nggak pernah mau menutup-nutupi hal yang memang fakta gitu. Contoh, kayak waktu itu kan lagi berkembang mafia sepak bola. Saya bilang, silakan aja lu bongkar. Saya sebagai pengurus senang banget. Malah kalau memang ada mafianya, silakan aja dibongkar. Yang penting lu sesuai dengan fakta dan ada konfirmasi dari kita. Jangan sampai lu tapi jangan sampai nulisnya mengada-ngada gitu. Orang yang nggak salah ditulis bersalah. Itu fatal kan. Misalkan dibilang mafia bola, ternyata nggak terbukti mafia bola. Karena dia cuma misalkan kayak to be honest kayak Pak Joko misalkan. Dituduhnya mafia bola, tapi kan sampai sekarang pun kasusnya mafia bolanya nggak terbukti karena dia hanya melanggar pada saat polis lain segala masuk kantor. Nah, maksud saya ya buka aja. Saya bilang ya saya mantan wartawan, jadi tahu maksud saya, bukannya saya sombong, tapi ayo buka aja. Nanti kita konfirmasi kita lihat kebenaran dari faktanya gitu kan. Jangan saya malah menantang wartawan, ayo dong kasus mafia ini jangan cuma kulit-kulitnya aja, lu bikinlah investigasi yang dalam, bongkar ya. Karena ya buat kita ya saya bilang buat kita pengurus ya senang-senang aja kalau emang bisa itu dibongkar. Maksudnya karena ya kita nih ya nggak tahu ya yang misalkan kalau saya pribadi Mas Cahyo, ketika saya masuk PSSI adalah niat saya adalah gimana cara memperbaiki PSSI gitu loh. Makanya saya gimana memperbaiki sisi komunikasinya gitu, ngebangun. Bayangin dari minus keuangannya, setelah kita memperbaiki image PSSI pelan-pelan, sponsor berdatangan. Kemudian kita akhirnya bisa dari nggak punya duit, kemudian kita pindah ke Kemang, sempat ke rumah. Nah, kita akhirnya dapat sponsor, terus akhirnya kita bisa sewa gedung di FX kan. Dan kita akhirnya pada akhir 2020 itu, awal 2020 kita udah surplus keuangan kita sekitar 9M kalau salah. Jadi buat saya dan teman-teman itu kebanggaan bahwa kita ternyata berhasil nih memperbaiki dan kita yang pengen meletakkan pondasinya gitu loh. Apalagi saya ngelihat program-program yang dibuat kesekjenan dan Exco pada saat itu juga sebenarnya program yang bagus. Karena dia menempatkan benar-benar pondasinya, yaitu masalah pelatih, pemain, dan wasit. Karena emang 3 itulah yang menjadi persoalan di sepak bola kita. Nah, ini kan dibenahi pelan-pelan, walaupun nggak populer,
Tapi ini pada saat kepengurusan saat itu benar-benar ini 3 hal ini yang diperbaiki. Makanya kalau Mas Cahyo lihat kita punya Akademi Elite Pro, ya kan, yang usia muda kan. Kemudian juga untuk pertama kalinya kita punya ada Liga Wanita juga, Liga Sepak Bola Wanita. Nah, makanya kenapa tim wanita kita bisa Piala Asia itu kan bukan ujuk-ujuk, tapi dulu ada kompetisinya lah gitu kan. Nah itu juga, terus juga kayak wasit kita coba perbaiki kerjasama dengan pihak wasit Liga Inggris dan dari Jepang kita datangkan. Nah makanya dari semangat situ saya agak sedih aja ketika semua itu udah terbangun dengan baik, tiba-tiba dihancurkan dengan isu mafia sepak bola yang saya nggak tahu sebenarnya di mana dan ya nggak tahu lah gitu. Iya itu pengalaman ya Mas ya. Terus ini sekarang Mas Gatot kemarin sempat sempat ngurusin teman-teman media termasuk saya juga sama teman-teman soal Mandalika lah, terus soal ASEAN lah. Ini kan agak sedikit berbeda ya Mas. Yang satu pengelola penyelenggara balap, yang satu lagi ASEAN ini pembalapnya. Nah itu tantangannya bagaimana tuh Mas? Misainnya apa nggak bingung tuh Mas? Jadi kadang-kadang ini apa nggak takut keliru, misalnya ini pekerjaan untuk pengelola penyelenggara sirkuit, penyelenggara lomba, satu lagi misalnya tugas untuk ASEAN gitu loh, membalap. Enggak, sebenarnya itu pekerjaan yang ya sama, mirip-mirip gitu. Jadi kalau yang satu memang kita bagaimana lebih besar ya, karena kita menjaga company yang menjadi operator balapan di Mandalika. Nah yang satu lagi memang lebih kepada tim balapnya. Tim balap tim jagonya ayam. Sebenarnya sama ininya. Cuman kita sama, nggak ada beda. Cuman kita ya yang satu mungkin lebih ke infrastrukturnya, terus sama yang satu lagi lebih kepada timnya gitu loh. Jadi secara pekerjaan nggak ada jauh beda Mas ya. Kalau disuruh milih Mas, yang sepak bola atau yang balapan Mas? Kalau disuruh milih nih. Dan kalau gini, saya sih sebenarnya suka sepak bolanya karena saya memang hobi ya. Pengen angan-angan saya tuh ingin Indonesia itu tim Indonesia tuh bisa bersaing bukan cuma level Asia tapi dunia gitu loh. Itu cuman ngelihat bola kita tuh terlalu politik banget. Terus dan ada seperti itu kisruhnya. Ya kalau misalkan kisrunya cuman persaingan sehat sih nggak apa-apa. Kalau kemudian kita diancam masuk penjara, itu kan udah nggak benar. Kita juga jadi gimana gitu Mas Cahyo. Lebih baik ya udahlah, gue mendingan mundur ya, lu silakan lah yang lain kalau emang maju lah. Saya lebih ya maksud saya lebih senang kalau mau bersaing aja yang sehat gitu loh, jangan kemudian ada intrik-intrik. Kalau saya lihat bukannya ini ya saya pengen ya gitulah, pasti udah tahu lah gimana kondisi sepak bola kita. Nah, makanya beda dengan kalau balap lebih fair lah, lebih profesional lah. Betul. Ya kita juga kerja jadinya jadi enak aja gitu loh. Apalagi ya ya sama-sama misalkan kayak MotoGP di Mandalika kita bagaimana menjaga image image Indonesianya gitu, Mandalika dan Indonesianya. Nah, tim balapnya juga sama. Ini bagaimana kita menjaga pembalap Indonesia dan timnya gitu kan. Ya sama-sama, cuman beda gaungnya aja. Kalau sepak bola kan karena olahraga nomor 1 ya oke lah. Tapi kalau secara kenyamanan pekerjaan, akhirnya saya memilih ya udahlah, gue mendingan di yang otomotif, lebih maksudnya lebih profesional lah, lebih profesional, lebih nyaman, lebih tenang. Politiknya lebih nggak sekencang di sepak bola. Iya. Terus kalau ngomongin Sean Gelael nih Mas, saya dulu juga sering liputan Mas sama si Sean itu, walaupun jarak belum pernah ngikut Sean ke luar negeri ya. Terus dulu Sean memang beda Mas, Sean Gelael itu dulu beda. Jadi dulu masih kecil ya, terus bahasa Indonesia itu terbata-bata Mas. Saya masih ingat banget ya, beda jauh sama sekarang lah. Terus mau tanya nih, kira-kira Sean ini ke depannya bocoran dari Mas Gatot kayak gimana Mas? Mau nerusin karir balapnya seperti apa? Bisa dapat bocoran dikit gak Mas? Ya memang kan cita-cita pembalap pasti tertinggi adalah F1. Cuman setelah berkecimpung 5 musim di Formula 2, kemudian juga
dievaluasi juga, dilihat secara realitanya seperti apa persaingannya. Ya akhirnya Sean cenderung cocok untuk misalkan balap di ketahanan, balapan ketahanan atau World Endurance Championship ya. Nah kita lihat bahwa di lomba balapan ini prestasinya dia juga oke. Kemarin terakhir juara di Fuji, sebelumnya juara di Spa. Musim ini sayang dia dan timnya kurang sukses, nggak sukses aja di Lemang. Kalau misalkan di Lemang juara, mungkin tahun ini bisa juara dunia tuh untuk di WEC karena kansnya cukup besar. Nah memang kalau dilihat dari kans dan memang harapan dan memang dilihat dari semua komponen faktor-faktor itu, ya Sean memang sepertinya akan tetap bertahan di WEC. Musim depan pun sepertinya juga akan masih membalap di sana karena saya lihat sih masih ada penasaran lah untuk mendapatkan peringkat ngambil gelar juara dunia. Yang musim 2001 masih runner up ya? Runner up. Iya 2021. Iya. Dikit lagi sebenarnya. Dikit lagi. Runner up. Nah, ini musim ini ya paling dengan melihat hasil-hasil ini ya maksimal bisa di posisi runner up lagi. Maksimalnya. Cuman memang agak berat ya, walaupun masih ada satu series lagi di Bahrain. Nah, mungkin tahun depan sih akan balapan di WEC lagi. Memang kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Ricardo, kemungkinan memang targetnya sih masuk yang ke kelas yang paling atas untuk hypercar. Hypercar. Cuman tinggal cari timnya lah. Dan ya buat kita, buat buat fans otomotif sebenarnya suatu kebanggaan juga karena waktu di Lemang kan Sean juga nyaris juara tuh kan runner up di sana. Dan itu juga pembalap Indonesia pertama yang naik podium kan untuk di Lemang, itu juga bersejarah. Dan emang kalau saya diskusi sama Sean sama Pak Ricardo lah, ya banyak cara untuk membuat sejarah, banyak cara untuk membuat prestasi ya. Kalaupun di F1 emang nggak bisa, ya udah kita realistis ya Mas. Realistis gimana gitu masuknya. Toh juga itu menjadi suatu kebanggaan bukan buat Pak Ricardo atau Sean pribadi, tapi buat masyarakat Indonesia juga sebuah kebanggaan karena ya banyak yang akhirnya mengapresiasi Sean kan, kayak waktu pas pertama mau Mandalika pun Pak Presiden juga kan Pak Jokowi juga note harus juara lah Sean. Kemudian juga Pak Bamsud yang ketua IMI juga pengen ada pembalap Indonesia yang juara dunia. Nah jadi sekarang sebenarnya kalau dilihat posisi Sean ini lebih enak dibandingin yang dulu karena support dari pemerintah atau orang-orang penting nih udah ada. Dibandingin yang sebelumnya. Bagaimana Sean dan Pak Ricardo itu seperti berjuang sendiri gitu loh. Tapi akhirnya akhirnya bisa sampai dalam posisi sekarang itu udah sebenarnya pencapaian bagus. Oke Mas, terus kok ini soal tanda petik dikit lah Mandalika nih, ada bocoran apa Mas terakhir Mas Gatot dengar? Mas Gatot masih hubungan sama teman-teman di Mandalika nggak? Belum tahu. Saya masih ada hubungan, masih kontak-kontak memang. Ya sebentar lagi WSBK kan, event terdekatnya. Habis itu persiapan MotoGP. Memang MotoGP yang sekarang tahun depan kita nggak jadi pramusim ya. Tapi apapun yang penting kita harus tetap mempersiapkan bagaimana sirkuit Mandalika itu menjadi tuan rumah yang oke. Karena sejauh evaluasi kemarin pun juga sebenarnya para pembalap tuh happy dengan sirkuit Mandalika, dengan layout sirkuit Mandalika yang seperti itu. Kemudian ya memang yang paling kita harus benahi ya ini semua lini sih, bukan cuma dari operator balapnya, MGPA-nya atau ITDC-nya selaku yang pemilik sirkuit, tapi juga bagaimana pemerintah daerahnya terutama mempersiapkan infrastruktur pendukung kayak hotel, penginapan dan jalan, akses jalan. Karena memang kemarin yang jadi catatan itu adalah manajemen crowd-nya yang harus kita benahi, karena akses jalan itu waktu itu memang baru jadinya belum full semua. Nah mudah-mudahan sih tahun depan lebih oke ya kalau belajar dengan catatan tahun ini gitu, tahun 2022.
Iya deh Mas. Mudah-mudahan pengurus Mandalika dengerin lagi nih jadinya. Mas Gatot ditarik lagi besok buat yang gitunya. Jadi paling enggak kita orang, kami wartawan tuh kebantu Mas. Jadi paling enggak rilis itu ada langsung dari Mas Gatot yang udah kenal langsung misalnya. Mudah-mudahan pada denger deh teman-teman Mandalika. Terus apa namanya? Ini Mas, saya tertarik juga nih. Mas Gatot kan pernah jadi direktur media di PSSI, terus juga pernah bantuin Mandalika kemarin media communication-nya itu. Mas Gatot kayaknya kan sebetulnya nih kalau saya ngeliatnya Mas Gatot tuh orang di balik layar kalau untuk urusan wartawan, ngadepin wartawan lah gitu paling enggak. Nah ini Mas Gatot pernah nggak misalnya pengurus atau Pak Ricardo atau siapa minta tolong nih gue ngadepin wartawan gimana nih, ada trik-triknya nggak? Nah itu pernah sering dimintain gitu nggak Mas? Jawabannya kira-kira? Kalau di PSSI sering, karena memang ya sebagai direktur media tentu saya harus memberikan masukan-masukan kepada pimpinan PSSI saat itu gimana berkomunikasi ke luar gitu kan. Betul. Biasanya saya ngasih note kalau misalkan ada mau preskon apa itu saya kasih note dulu. Ya, key message yang harus disampaikan apa, terus cara penyampaiannya gimana. Termasuk juga rilis itu pasti teman-teman tim saya yang bikin, kemudian saya koreksi kira-kira key message-nya apa yang udah benar belum, sehingga key message yang kita mau ini benar-benar ditangkap sama media dan akhirnya tersampaikan ke publik gitu loh. Jadi memang hal-hal, dan saya senang di posisi saya karena bisa berdebat. Misalkan sekjen kepengen begini-gini, saya bilang nggak bisa begitu. Karena kalau kita menyampaikan seperti itu nanti akan berdampak begini. Ya sebagai contoh, ini saya agak ke belakang sedikit. Waktu pertama kali saya bekerja itu nyemplung pas ada pertandingan di Patriot Bekasi, di mana pada saat itu ada supporter kita yang meninggal karena kena kembang api. Saat itu sempat kita dari pimpinan PSSI ketakutan nih, dan minta saya jangan sampai bocor nih ke wartawan, pokoknya sebagaimana mungkin informasi harus di keep, jangan gimana. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang kita harus justru harus tampil, mengendalikan komunikasinya. Kita harus preskon sekarang juga. Saya bilang gitu. Mana mungkin nggak bisa. Daripada kita, kenapa saya bilang daripada kita berupaya menyembunyikan, nanti juga bocor lewat sosial media, kita malah capek memadamkan api. Lebih baik kita yang mengatur alur komunikasinya seperti apa. Nah, saya bilang ya udah sekarang kita preskon aja. Saya buat note-nya. Waktu itu saya cuma bilang nih 3 key message aja yang perlu disampaikan. Pertama, misalkan peristiwa ini. Yang kedua, minta maaf kepada keluarga korban. Yang ketiga, meminta para supporter ke depan untuk bersikap dewasa dengan menjaga keamanan safety dalam menonton sepak bola. Udah 3 itu aja. Ya kebetulan itu disampaikan dan saya lihat reaksi di media, kemudian dalam 1 jam media online itu key message yang disampaikan semua masuk gitu. Artinya kita udah bisa mengendalikan komunikasinya. Nah, kemudian barulah setelah tahap pertama itu kita dapat alurnya, baru saya menyusun strategi kedua, ketiga, keempat, kelima itu seperti apa. Dan itu saya bilang ini harus dijalankan. Tahap 1 udah oke. Sekarang tinggal tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Ini harus dijalankan supaya bola tuh nggak mengarah ke kita, sasaran tembak nggak arah kita. Bukannya kita mau menghindar, bukannya kita mau menyalahkan orang atau lepas tangan. Tapi emang faktanya ini bukan kesalahan kita semata. Jadi emang ada faktor-faktor di luar kita gitu yang memang harus masyarakat harus kita didik gitu. Education bagaimana nonton sepak bola gitu kan. Benar, Nah, kayak gitu. Itu yang menarik dulu challenge-nya tuh. Dan di PSSI itu dulu hampir tiap hari berbeda case-nya. Jadi oke. Dan untungnya memang ya karena saya bilang kalau Anda mau mempercayai saya sebagai direktur media, ya Anda juga harus menurut apa kata saya. Karena saya ya bukannya saya sombong, tapi memang saya berkompetensi di situ dan bagaimana kita bisa menyampaikan key message yang kita ini gitu loh. Kalau Anda nggak percaya ya udah. Ya udah cari orang lain aja ya Mas. Nah, makanya saya akhirnya mundur ya. Ketika saya sudah nggak percaya ya udah saya mundur. Nah ini Mas
tahu deh Mas Gatot masih inget nggak? Saya jadi inget nih ngomong sama Mas Gatot ngurusin tim balap sama terus sempat bantu teman-teman di MGPA Mandalika kemarin itu. Pernah dengar nama Norbert Hock nggak Mas? Saya pernah dengar cerita tuh lucu Mas baca. Norbert Hock itu bekas wakil direktur Mercedes-Benz Mas. Itu hari. Nah itu dulu tuh sekitar 2008an dia yang bertanggung jawab tentang kiprah Mercedes di Formula 1 Mas. Jadi semua tuh yang berbau Mercedes pokoknya dia yang tackle. Nah itu lucu tuh Mas. Jadi dia pernah ngomong di depan wartawan gitu, gue tahu yang lo tanya apaan, yang lo mau tanya, lo mau ngorek apa gue tahu. Jadi ternyata dia tuh bekas wartawan nih Mas. Si Norbert Hock ini. Nah bagaimana kita udah banyak tahu lah Mas, maksudnya orang-orang yang sukses dari profesi kayak kita ini Mas. Awalnya dari wartawan, dari jurnalis, terus Davide Brivio kan Mas tahu sendiri, Mas Gatot dulu kan bekas wartawan juga, malah tuh lebih parah tuh wartawan freelance dulu tuh Mas. Nah saya mau tanya nih Mas Gatot, ke depannya kira-kira passion Mas Gatot tetap di balap atau jangan-jangan mau bikin kayak tim balap gitu juga atau gimana nih Mas? Atau balik lagi ke bisnis apa tadi, bikin media tadi Mas? Kira-kira ke depannya? Kalau saya sih memang kalau ada kesempatan memang saya apa ya? Buat saya nih kayak dunia PR itu buat saya ya itu sesuatu yang baru dan menarik dan banyak tantangannya gitu. Sampai belajar khusus gak sih Mas dulu PR-nya itu? Enggak ada. Enggak ada belajar. Apalagi sekarang zaman sosial media. Wah, beda banget dibandingkan dengan dulu. Nah, saya pernah nih ikut program crisis communication di AFC waktu itu ya, tahun 2018. Pengajarnya itu dibawa dari UFA. Nah dia cerita dia juga pernah menjadi konsultan di salah satu maskapai penerbangan. Nah dia cerita nih bagaimana dia sukses menahan itu tadi mempertahankan citra maskapai itu ketika mengalami kecelakaan. Iya. Wah semua peserta tuh terkagum-kagum gitu kan. Nah tinggallah saya bertanya, jangan lupa Anda hidup di tahun berapa? Saya bilang gitu kan. Anda kecelakaan itu terjadi di tahun berapa? Itu di bawah tahun 90-an. Iya. Ya, mungkin ya oke lah menurut Anda itu sesuatu pencapaian. Memang pencapaian oke, kan dari kerjaan Anda oke. Tapi nggak, maksudnya dia itu pada saat penjelasan masalahnya itu dia berharap kepada kita mengikuti stylenya dia kayak gitu kan. Saya bilang apa yang Anda lakukan itu memang benar, tapi apakah sesuai dengan kondisi sekarang? Iya. Coba kalau yang terjadi sekarang, Anda akan selesai karena sosial media blang. Akhirnya dia sampai langsung dia kayak ya memang saya akui. Nah, saya akhirnya tanya, gimana cara Anda menangani ini dengan ini? Ya, karena dia waktu itu pengajar yang senior, tapi ya akhirnya saya akui saya harus belajar yang soal penanganan untuk sosial media. Nah, itu yang memang challenge-nya ke depan itu buat seorang PR itu ya itu tadi bagaimana bukan hanya mengendalikan media-media yang konvensional, tapi ya sosial media itu yang harus benar-benar dikendalikan lah. Nah, udah sampai situ belum Mas kira-kira sekarang ini tahapannya? Skill Mas Gatot kira-kira udah bisa nekel yang kayak media sosial tadi belum Mas? Saya memang lagi belajar dan waktu saya di PSSI itu saya belajar banyak, gitu kan. Nah, ya memang ada hal-hal yang perlu misalkan kalau kita di Instagram atau di Twitter atau di kalau sekarang ada TikTok, itu kan komentar selalu masuk kan. Ya saya lihat misalkan kita jumlah follower kita berapa, 1 juta, terus saya lihat berapa sih yang komen negatif gitu kan. Terus kalau saya lihat, saya presentasikan, nggak nyampe 5%. Nah, terus dari 5% itu saya lihat mana yang perlu ditanggapi, mana yang nggak perlu ditanggapi gitu kan. Nah, yang perlu saya lihat yang perlu saya tanggapi adalah ya hal-hal yang ditanggapi dengan yang sesuai dengan kebijakan kita, yang nggak misalkan dia menanyakan kebijakan kita atau dia nggak tahu bahwa kita punya kebijakan ini. Nah, jadi itu kesempatan buat saya menjelaskan, bahwa kita udah ada loh kebijakannya dan kenapa kita melakukan itu karena kita punya kebijakan ini gitu. Jadi kita pilih-pilih, nggak semuanya kita jawab ya. Kalau kita jawabin semua ya capek. Dan memang ketika kita membuka diri semua saluran sosial media, ya kita jangan lagi kuping merah. Pokoknya ya udah kita lihat aja, kita kita sortir tadi.
bahkan kalau ada yang maki-maki ya jangan sakit hati, santai aja gitu kan, karena ya semua pengguna sosial media kan bisa siapa aja, dari kalangan mana aja, dari strata mana aja, pendidikannya juga. Jadi nggak usah terlalu serius, ya nggak usah, tapi juga jangan nggak peduli gitu loh. Kita lihat aja, oh mana sih yang bisa kita akhirnya kita manfaatkan balik untuk menyampaikan key message kita gitu. Oke Mas, nih terakhir nih pesan Mas Gatot, mungkin ada trik-trik khusus untuk orang yang pengen jadi kayak Mas Gatot, satu, sama yang kedua sebaiknya kalau IO itu bikin acara gede sama wartawan seperti apa? Udah singkat aja Mas, terakhir nih. Iya, enaknya gimana? Kalau mau jadi kayak Mas Gatot dulu lah, kayak gimana nih? Yang pertama pasti kita nggak harus tahu dalam mengenai suatu persoalan. Tapi yang penting kita tahu dulu, oh ini kalau yang ini itu begini, ini begini. Selanjutnya kita bisa belajar lebih dalam kita dengan membaca lah. Nah yang kedua adalah bagaimana kita harus pinter-pinter bergaul, menjaga hubungan baik dengan semua orang. Jadi jangan pernah membatasi pergaulan dengan orang, karena punya musuh satu itu lebih sempit ya Mas dunia kita ya Mas. Mending punya teman 1000 daripada musuh satu. Jadi sebisa mungkin jangan cari musuh lah sama orang. Kita ya kalau ada yang ini ya udah. Terus tadi kalau untuk penyelenggara itu ya mau nggak mau bahwa media itu adalah partner kita gitu. Mas, nah makanya ya kita harus benar-benar memperlakukan media itu ya sebagai partner, yang teman ya, dengan menjalin hubungan baik gitu loh. Karena saya prinsipnya gini, ya namanya wartawan juga manusia gitu kan, sama dengan kita. Kalau kita baik sama dia juga dia akan baik sama kita. Nggak perlu misalkan kita mengentertain habis-habisan, nggak perlu. Kayak misalkan colek, Mas Ayo, ngapain? Ngopi yuk. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Habis itu udah pulang gitu kan. Nggak perlu sesuatu yang lebih-lebih. Dan kita tunjukin ke teman-teman media itu, jangan pada saat kita butuh aja menelpon mereka atau menghubungi mereka atau ngajak mereka ngopi. Terus setelah itu tinggal, enggak. Saya lebih sering banyak sama teman-teman tuh malah ya udah kalau bisa nggak ada apa-apa, ayo ngopi. Nah makanya dulu gaji saya di PSSI lebih banyak habis untuk melatih teman-teman wartawan. Oke Mas Gatot, ini karena sebetulnya ngobrol masih pengen banyak Mas, saya jeda aja daerah di luar aja dah. Jadi kita akhir dulu Emoners. Inilah akhir dari acara obrolan garasi bersama saya Cahyo dan tamu dan rekan saya sebetulnya ini Mas siapa Mas? Mas Gatot. Mas Gatot Widagdo. Obrolan garasi, bongkar berbagai sisi. Sampai jumpa lagi. Bye.